Sahabat RTV, tindak kriminal yang menimpa pengemudi maupun pengguna jasa transportasi online menunjukkan bahwa aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja dan siapapun pelakunya tanpa pernah kita duga. Terkait hal itu, kriminolog menjelaskan pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan tindakan cepat aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan yang marak terjadi di atas transportasi online. Informasi selengkapnya akan menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sejumlah kasus kejahatan yang marak terjadi di transportasi online tentu membuat resah masyarakat. Kedua belah pihak, baik pengemudi maupun pengguna jasa transportasi online, ada yang menjadi korban dan ada pula sebagai pelaku kejahatan. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Untung Sumarwan, kasus kejahatan yang terjadi di transportasi online selain sudah direncanakan sebelumnya, juga bersifat insidensial atau tanpa direncanakan. Seperti kasus tewasnya pengemudi taksi online di tangan penumpangnya yang terjadi di Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, merupakan kasus yang memang sudah direncanakan oleh pelaku. Kalau kasus yang saya lihat di Pasuruan, yang saya baca di Pasuruan itu memang dia berencana ya, meskipun ada faktor-faktor lain, misalnya faktor ekonomi dan lain-lain, dia sudah merencanakan gitu ya. Untuk melakukan kejahatan, untuk membayar utang, kira-kira seperti itu gitu. Sehingga ketika dia menemukan calon korban maka langsung dilakukan eksekusi. Dan saya lihat juga mencari sasarannya adalah orang yang sudah dikenal dalam arti sudah terbiasa dengan sopir yang ini, sehingga dia tidak menggunakan aplikasi tapi dia menggunakan cara offline gitu ya. Jadi itu juga yang harus dicermati oleh para driver gitu ya. Kenapa kok ini orang tiba-tiba yang biasanya online kok ini menggunakan cara-cara offline, itu harus dicurigai. Jadi sopir pun juga harus waspada, apalagi kalau malam hari, terus kemudian calon penumpangnya itu mencurigakan itu. Jadi tidak selamanya orang itu akan berbuat baik, ada kalanya kejahatan itu tiba-tiba muncul, gitu, seperti itu. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh para driver. Kriminolog juga menyarankan agar para pengguna transportasi online, baik pengemudi maupun pengguna jasa, lebih berhati-hati lagi. Misalnya, tidak melakukan perjalanan jika sudah larut malam atau ke tempat yang rawan dan sepi. Selain itu, menurut kriminolog, seharusnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di transportasi online mudah diselidiki oleh penegak hukum karena adanya jejak digital. Sekarang ini jejak digital itu memberi sarana yang lebih memudahkan aparat untuk bertindak gitu ya. Misalnya kawan-kawan dari penegak hukum itu bisa melihat dari mulai CCTV sampai daftar pengguna ya, pengguna jasa misalnya taksi online gitu ya. Dari situ sangat mudah atau lebih mudah dikembangkan. Misalnya kasus kemarin pembunuhan mahasiswa Fakultas Kedokteran itu juga terungkap dari jejak digital dari korban maupun pelaku. Dari korban karena terekam bahwa dia keluar, siapa yang dijemput. Saya kira itu juga seperti itu. Jadi saya kira akan memudahkan aparat penegak hukum, dan ini juga sebenarnya perlu diwaspadai. Orang melakukan kejahatan itu sekarang hampir tidak mungkin tidak tertangkap gitu, meskipun ada 1-2 yang tidak atau lama yang terungkap. Itu saya kira itu, Mbak. Kita tentu berharap agar kasus-kasus kejahatan yang menimpa korban, baik pengguna maupun pengemudi transportasi online, tidak pernah terulang lagi. Selain meningkatkan kewaspadaan, diperlukan sistem pengamanan yang harus terus dikembangkan oleh pemilik aplikasi demi menjamin keselamatan mitra maupun pengguna jasa transportasi online. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri, Leando Ando, Turn Back Crime, RTV.